Kata pengantar. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan ridho-Nya, modul pelatihan aparatur desa pokok bahasan perencanaan pembangunan desa dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan modul ini merupakan langkah strategis dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa yang semakin kompleks. Peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa akan berhasil diwujudkan apabila pengetahuan, keterampilan dan sikap positif para penyelenggara pemerintahan desa mumpuni. Peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi keniscayaan dan harus dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Modul pelatihan aparatur desa ini menjadi salah satu media pendukung dalam pencapaian salah satu indikator kinerja utama, IKU, Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, P3PD, pada komponen 1 yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Kepada tim penyusun modul pelatihan aparatur desa, saya ucapkan terima kasih atas selesainya modul ini. Semoga modul ini dapat membantu peningkatan kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Bagi pemerintah Kabupaten Garis Miring Kota, modul ini dapat menjadi bahan untuk melakukan tugas pembinaan dan pengawasan. Daftar isi. Kata pengantar I. Daftar isi 2. Petunjuk penggunaan modul 4. Pendahuluan 1. A. Latar belakang 1. B. Deskripsi singkat 1. C. Tujuan pembelajaran 2. SPB 1. Perencanaan pembangunan desa 3. A. Pengertian perencanaan 3. 1. Pengertian perencanaan pembangunan desa 4. B. Perencanaan pembangunan desa 6. C. Tujuan perencanaan pembangunan desa 8. D. Prinsip perencanaan pembangunan desa 9. E. Kebijakan pemerintah dan landasan hukum 10. Indikator capaian. Pokok bahasan, PB. Subpokok bahasan, SPB. Kompetensi yang diharapkan, indikator capaian. PB 1. Perencanaan pembangunan desa. SPB 1-1. Pengertian dan landasan hukum perencanaan pembangunan desa. Peserta dapat menjelaskan definisi dan tujuan perencanaan pembangunan desa. Peserta mengetahui dan dapat mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perencanaan pembangunan desa. Peserta memahami pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Petunjuk penggunaan modul. Pendekatan pembelajaran yang dilakukan dalam kegiatan pelatihan aparatur desa, PED, ini merupakan gabungan dari beberapa pendekatan pembelajaran, yaitu A. Pendekatan konstruktivisme. Pelatihan ini dikemas menjadi proses mengkonstruksi bukan menerima pengetahuan. Dalam proses pembelajaran, peserta latih membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif dalam proses pelatihan secara online, terutama pada materi dasar atau inti, serta membangun rencana aksi atau rencana kerja pasca pelatihan. B. Pendekatan efektif. Dalam pelatihan ini, dibangun interaksi aktif antara pelatih dengan peserta latih pada mod sinkronos, hubungan timbal balik yang terjalin di antara pelatih dan peserta latih selama proses belajar online akan berpengaruh terhadap sikap yang akan terbentuk sebagai hasil dari kegiatan pelatihan. Dimulai dari membangun komitmen belajar bersama baik sebagai peserta maupun sebagai sumber belajar, sampai dengan membangun komitmen akhir pelatihan. Hal ini juga akan menjadikan peserta latih merasa senang mempelajari seluruh materi pelatihan yang disampaikan selama proses pelatihan sehingga akan menjadikan hasil pelatihan optimal dan seluruh tujuan pelatihan tercapai. C. Pendekatan andragogi. Pelatihan ini menerapkan proses pembelajaran orang dewasa atau partisipatif, di mana pada mod sinkronos pelatih menempatkan diri sebagai pelatih dan seluruh warga belajar sebagai sumber belajar. Pelatih, selaku pelatih dalam pelatihan ini dan dengan pemahaman bahawa setiap peserta latih memiliki pengetahuan dan pengalaman masing-masing akan membawa situasi belajar yang memperlakukan seluruh peserta latih dengan penuh penghargaan.
Selain mode Synchronous proses pembelajaran secara digital melalui LMS, Learning Management System, juga menggunakan mode asynchronous, belajar mandiri secara online, daring, tanpa ada pelatih. Dalam situasi ini akan membawa seluruh peserta latih melakukan proses belajar dengan pelibatan yang lebih mendalam. D. Bahan Bakan. Bahan bacaan dan bahan pembelajaran berbasis pelatihan LMS ini disusun berdasarkan tujuan pembelajaran dan dari sumber-sumber resmi yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Bahan bacaan dan bahan belajar modul ini menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari buku modul peningkatan aparatur desa. Evaluasi pelatihan. Evaluasi pelaksanaan pelatihan terdiri dari evaluasi akhir sesi, evaluasi akhir pelatihan dan pretest post-test. Evaluasi akhir sesi adalah evaluasi yang dilakukan setiap akhir sesi setiap sub pokok bahasan, SPB, yang merupakan respon peserta latih dalam hal pendahuluan. Latar belakang. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Tahapan tersebut dimulai dengan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, RPJM Desa. RPJM Desa menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa, RKP Desa, dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintahan Desa, (DURKP Desa), disusun tiap tahun selama periode kepemimpinan Kepala Desa. Rancangan RKP Desa dan DURP Desa harus dilampiri dengan Rencana Anggaran dan Biaya, RAB, kegiatan yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi. Deskripsi singkat. Perangkat pembelajaran ini memberikan kemampuan kepada peserta dalam memahami tata kelola pemerintahan desa tentang perencanaan pembangunan desa. Tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar. Pokok bahasan perencanaan pembangunan desa ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai perencanaan pembangunan desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan agar perencanaan pembangunan desa dapat disusun dengan baik sesuai keinginan dan aspirasi masyarakat desa. Indikator capaian kompetensi. A. Peserta dapat menjelaskan definisi dan tujuan perencanaan pembangunan desa. B. Peserta mengetahui dan dapat mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perencanaan pembangunan desa. C. Peserta memahami pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. SPB 1. Perencanaan pembangunan desa. Pengertian perencanaan. Pembangunan desa adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa secara maksimal. Untuk itu, pemerintah desa harus menyusun perencanaan pembangunan yang didasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta memanfaatkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki, dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten kota. Perencanaan pembangunan desa adalah proses yang melibatkan pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan unsur masyarakat secara partisipatif untuk memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya desa guna mencapai tujuan pembangunan. Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa sesuai ketentuan Pasal 1 Permendagri 114 Tahun 2014, desa harus memiliki rencana pembangunan yang berjangka dan terukur. Berdasarkan Permendagri 114 Tahun 2014 Pasal 4, perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, RPJM Desa, untuk jangka waktu 6 tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa, RKP Desa, yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun dan ditetapkan dengan peraturan desa. Hal ini diperkuat oleh Pasal 115 PP 43 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa. Pengertian perencanaan pembangunan desa. Perencanaan merupakan proses penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Dalam konteks pembangunan desa, perencanaan menjadi tanggung jawab pemerintah desa dan merupakan perwujudan dari visi dan misi kepala desa terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, RPJM Desa. Dalam proses perencanaan ini, kepala desa harus melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Proses ini mencakup dengar pendapat terbuka yang melibatkan banyak warga yang peduli, di mana pendapat-pendapat ini diorganisasikan untuk mempercepat kontribusi individu, kelompok kepentingan, dan pejabat pemerintah dalam merancang dan meredesain kebijakan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi sehingga pembuat kebijakan dapat membuat keputusan yang lebih baik. Winarso, 2007, 64. Dengan melibatkan masyarakat, perencanaan menjadi lebih baik dan aspirasi masyarakat lebih terakomodasi, sehingga tujuan dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah desa lebih sesuai dengan harapan. Robinson Tarigan menyatakan bahwa perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Tarigan, 2009, 1. Menurut Pasal 1 Ayat 10 Permendagri 114 Tahun 2014, perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa, BPD, dan unsur masyarakat secara partisipatif untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa guna mencapai tujuan pembangunan desa. Penjelasan ini menegaskan bahwa perencanaan adalah proses penting dalam pelaksanaan pembangunan, dan pelibatan masyarakat adalah upaya untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka dipertimbangkan dalam setiap keputusan perencanaan. Pembangunan adalah proses yang menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada atau mengembangkan sesuatu yang sudah ada menjadi lebih baik. Menurut Myrdal, 1971, pembangunan adalah pergerakan ke atas dari seluruh sistem sosial. Ini berarti bahwa pembangunan tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, dalam Kuncoro Mudrajat, 2013. Dalam pelaksanaan pembangunan, pelibatan masyarakat sangat penting kerana dengan partisipasi mereka, proses perencanaan dan hasil yang dicapai akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan adalah hal yang wajar. Dengan meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, hasil pembangunan diharapkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembangunan itu sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam Permendagri 114 Pasal 1 Ayat 9, pembangunan desa adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Dari penjelasan tersebut, sangat jelas bahwa pembangunan yang melibatkan masyarakat secara aktif akan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Perencanaan pembangunan desa. Sesuai ketentuan umum Pasal 1, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, menyatakan perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, semakin nyata bahwa desa mempunyai kewenangan yang sangat luas dalam mengelola pemerintahannya. Pasal 1 Ayat 1 mengatakan peraturan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kewenangan yang begitu besar maka desa wajib membuat perencanaan pembangunan dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah desa yang dioperasionalkan dalam kegiatan tahunan dalam bentuk rencana kerja pembangunan tahunan RKP desa. Dalam proses perencanaan pembangunan desa yang harus dilihat dan dipahami bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan atau model penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitik beratkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Lebih lanjut Supeno, 2011, 32, mengatakan secara garis besar perencanaan desa mengandung pengertian sebagai berikut. Perencanaan sebagai serangkaian kegiatan analisis mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan.
Perencanaan pembangunan lingkungan, semua program peningkatan kesejahteraan, ketentraman, kemakmuran dan perdamaian masyarakat di lingkungan pemukiman dari tingkat RT, RW, dusun dan desa. Perencanaan pembangunan bertumpu pada masalah, kebutuhan, aspirasi dan sumber daya masyarakat setempat. Perencanaan desa menjadi wujud nyata peran serta masyarakat dalam membangun masa depan. Perencanaan yang menghasilkan program pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan, kemakmuran dan perdamaian masyarakat dalam jangka panjang. Dari apa yang telah dijelaskan, sangatlah jelas bahwa perencanaan pembangunan desa harus melalui proses penggalian gagasan dan melibatkan masyarakat serta mengidentifikasi sumber daya yang ada. Dalam perencanaan pembangunan desa, selain mempertimbangkan kondisi desa maka desa harus juga memperhatikan perencanaan pembangunan kabupaten kota dan dalam penyusunan perencanaan pembangunan sebagaimana pendapat para ahli perencanaan harus sifatnya jangka panjang. Tentang kewenangan desa yang menjadi dasar perencanaan desa kemudian dipertegas dalam pasal 34 PP nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa yaitu kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul paling sedikit terdiri atas sistem organisasi masyarakat adat, pembinaan kelembagaan masyarakat, pembinaan lembaga dan hukum adat, pengelolaan tanah kas desa, dan pengembangan peran masyarakat desa. Kewenangan lokal berskala desa paling sedikit terdiri atas kewenangan pengelolaan tambatan perahu, pengelolaan pasar desa, pengelolaan tempat pemandian umum, pengelolaan jaringan irigasi, pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa, pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu, pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar, pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan, pengelolaan embung desa, pengelolaan air minum berskala desa, dan pembuatan jalan desa. Antar permukiman ke wilayah pertanian. Kewenangan tersebut mengindikasikan bahwa rencana pembangunan desa tidak hanya bersifat fisik dan infrastruktur seperti yang terjadi selama ini, tetapi menyangkut juga pelayanan publik, ekonomi dan pengembangan kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat dan desa. Tujuan perencanaan pembangunan desa. Tujuan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan pasal 115 PP 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No Juni 2014 tentang desa menyatakan perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan rencana pembangunan jangka menengah desa, RPJM desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa, RKP Desa, dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa, DURKP Desa. Tujuan Perencanaan Pembangunan Desa Antara Lain meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Mengelola sumber daya yang dimiliki desa secara efektif dan efisien. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Memastikan proses pembangunan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan membangun mekanisme perencanaan desa yang didasarkan pada aspirasi dan partisipasi masyarakat yang ditetapkan dengan peraturan desa, mencerminkan keberpihakan negara terhadap hak-hak desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat melalui kebijakan perencanaan desa benar-benar menjadi kenyataan. Prinsip perencanaan pembangunan desa. Membuat perencanaan program dan kegiatan bukanlah mengumpulkan daftar keinginan masyarakat desa. Bukan pula sekadar membuat daftar usulan tanpa alasan yang logis mengapa kegiatan tersebut penting menjadi agenda program pembangunan desa. Karenanya penting bagi para perencana kebijakan pembangunan desa memperhatikan prinsip perencanaan desa sebagai berikut. Belajar dari pengalaman dan menghargai perbedaan. Berorientasi pada tujuan praktis dan strategis. Keberlanjutan. Penggalian informasi desa dengan sumber utama dari masyarakat desa. Partisipatif dan demokratis. Pemberdayaan dan kaderisasi. Berbasis kekuatan. Keswadayaan. Keterbukaan dan pertanggungjawaban. Kebijakan pemerintah dan landasan hukum. Landasan hukum perencanaan pembangunan desa di Indonesia terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan pedoman dan dasar hukum bagi pemerintah desa dalam menyusun rencana pembangunan. Berikut adalah beberapa landasan hukum utama yang mengatur perencanaan pembangunan desa, antara lain.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini mengatur tentang desa, termasuk kewenangan desa, pemerintahan desa, dan perencanaan pembangunan desa. Pasal-pasal dalam UU ini menggariskan prinsip-prinsip dasar perencanaan pembangunan desa, partisipasi masyarakat, dan tata kelola desa yang baik. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan pemerintah ini menjabarkan lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, termasuk perencanaan pembangunan desa. Pasal 115 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa, RPJM desa, dan rencana kerja pemerintah desa, RKP desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Permendagri ini memberikan pedoman teknis bagi pemerintah desa dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi perencanaan pembangunan desa. Pasal 4 Permendagri 114/2014 mengatur tentang penyusunan RPJM Desa untuk jangka waktu 6 tahun dan RKP Desa untuk jangka waktu 1 tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN. Peraturan ini mengatur tentang alokasi, penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana desa. Dana desa merupakan salah satu sumber pendanaan yang penting untuk pelaksanaan program pembangunan desa yang telah direncanakan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 PMK 07/2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa. Peraturan ini mengatur tata cara pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN, termasuk mekanisme pengalokasian dan penggunaannya dalam konteks perencanaan pembangunan desa. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan ini mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, SDGs, dalam perencanaan pembangunan di semua tingkatan, termasuk desa. Desa-desa didorong untuk mengadopsi SDGs dalam perencanaan pembangunan mereka. Landasan hukum tersebut memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk perencanaan pembangunan desa, memastikan bahwa perencanaan dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.